Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih dari kitab Ar-Riyadul Badi'ah karya Al-Imam Al-Syekh Muhammad Hasbullah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pembahasan kitab Taharah, kitab tentang bersuci. Kita sekarang masuk pada bab tentang al-haid. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul haidi wan nifasi, bab tentang haid dan nifas. Haid itu artinya adalah mengalir. Maka haid disebut haid karena adanya darah yang mengalir. Adapun nifas itu adalah darah yang mengalir juga dari perempuan, tetapi sifatnya berbeda dengan darah haid. Maka ringkasnya dalam bab ini nanti akan dibahas 3 hal, karena yang keluar dari kemaluan perempuan ada 3 macam darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah istihadah atau darah rusak. Beliau mengatakan al-haidu, haid adalah huwad damu, itu adalah darah al-kharij yang keluar min qubulil mar'ah, dari kubulnya seorang wanita, fi sihhatiha, pada waktu sehatnya, bila sababin, tanpa sebab. Ini definisi darah haid. Sebenarnya ada definisi yang lebih detail lagi, yaitu darah yang keluar dari bagian dalam rahim perempuan. Karena ada darah yang keluarnya bukan dari bagian dalam, tapi bagian luar. Nah, ini bagian dalam rahim. Nah, itu disebut sebagai darah haid. Maka kalimat di sini dari kubulnya seorang wanita ini kurang detail, lebih detail pada kitab yang lain mengatakan keluarnya dari bagian dalam rahim. Kemudian darah ini fi sihhatiha, keluarnya pada waktu sehat. Berarti kalau pada waktu tidak sehat namanya bukan darah haid. Misalnya seseorang yang sudah usia 70 tahun, kemudian sakit-sakitan, kemudian keluar darah, biasanya tidak keluar darah, itu berarti bukan darah haid. Kemudian bila sababin, tanpa sebab, berarti kalau ada sebab maka bukan darah haid. Wanita usia 60 tahun biasanya sudah tidak keluar darah, setelah jatuh dari motor keluar darah, nah ini bukan darah haid karena berarti ada sebabnya. Kemudian beliau mengatakan wan nifasu, adapun darah nifas adalah huwad damu, itu adalah darah al-kharij yang keluar minha, dari perempuan, ba'da, setelah tamami, sempurnanya, wiladatiha, melahirkannya. Nah, ini definisi harus kita hafalkan, okay? Karena banyak perempuan yang tanya kepada saya, 2 hari sebelum saya melahirkan keluar darah, apakah ini darah nifas? Nah, itu berkali-kali saya ditanya, Pak. Berarti ini ibu-ibu yang bertanya ini belum paham apa itu darah nifas. Darah nifas itu yang keluar setelah selesainya melahirkan. Melahirkan anak kan bronjol gitu, gitu. Nah, begitu sudah keluar sempurna, prul, keluar kepala dulu kan, gitu. Keluar kepala, ini belum sempurna. Keluar badan, ini belum sempurna. Keluar kaki, nah ini sempurna. Setelah keluar kaki kemudian keluar darah, itu disebut darah haid.
Maka ketika keluar kepala, keluar darah, itu bukan darah nifas, kok haid ya, nifas ya. Begitu keluar badannya, keluar darah juga, itu bukan nifas, karena masih proses melahirkan. Kapan disebut nifas? Ketika sudah sempurna melahirkan. Ada wanita yang dibedah perutnya, kemudian diambil apa? Bayinya, sesar ya. Nah, begitu sudah diambil bayinya, sempurna keluar tubuhnya bayi, maka darah yang keluar dari kubul itu disebut apa? Nifas. Dan ini madhab Syafi'i mengatakan seperti ini. Kalau madhab Hanafi beda lagi. 2 hari sebelum melahirkan, kalau keluar darah, maka itu sudah dianggap sebagai darah nifas. Karena darahnya sebabnya adalah melahirkan tadi. Nah, tapi kita pakai madhab Syafi'i saja, kita orang Indonesia. Kemudian beliau mengatakan wa aqallu, dan minimnya sinnil haidi, usia haid adalah tis'u sinina, 9 tahun takriban, kira-kira. Sehingga kalau ada anak kecil usia 8 tahun keluar darah, itu bukan haid. Berarti apa? Kalau bukan haid, bukan nifas, berarti disebut darah istihadah atau darah rusak. Jadi gampang sekali. Pokoknya kalau bukan haid, bukan nifas, maka berarti darah rusak. Harus 9 tahun. Wa aqallu, dan minimal muddatihi, masanya haid itu adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Berarti 24 jam. Maka kalau keluar darah hanya 23 jam, itu bukan darah haid. Jam 1 siang keluar darah, kemudian berhenti jam 12 malam. Nah, itu bukan darah haid, karena belum 24 jam. Harus 24 jam. Berarti kalau bukan darah haid namanya apa? Darah rusak, darah istihadah. Kemudian wa aktsaruha, dan maksimalnya darah haid adalah 15 yauman, 15 hari, alias berapa? Setengah bulan. Nah, ini maksimalnya. Sehingga kalau sudah keluar darah hari yang ke-16, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 itu namanya haid, hari ke-16 itu namanya apa? Darah rusak, istihadah. Berarti dia hari ke-16 meskipun keluar darah, dia melakukan sholat. Wa ghalibuha, dan biasanya darah haid adalah sittatun, 6, au sab'atun, atau 7 hari. Nah, macam-macam wanita. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ini mayoritas wanita di Indonesia, di luar negeri, orang Arab, orang Ajam, hampir sama rata-rata. Beliau mengatakan fa inna qasa, maka jika kurang ad-damu, darah itu, an aqallil muddah, dari minimalnya masa. Minimalnya masa tadi berapa? Sehari semalam. Au zada, atau lebih, an aktsariha, dari maksimalnya masa. Maksimalnya tadi berapa? 15. Fahuwa, maka dia itu adalah damu fasadin, darah rusak. Nah, maka istilahnya adalah darah rusak atau darah istihadah. Maka saya ulang lagi, kalau keluarnya normal itu namanya darah haid. Kalau keluarnya setelah selesai melahirkan sempurna, itu namanya darah nifas. Kalau bukan dua-duanya, berarti darah haid. Apa? Darah istihadah atau darah rusak. Ini bapak-bapak tidak pernah mengalami darah begini, tapi perlu mempelajari sehingga kalau anaknya mengalami seperti ini paham, istrinya mengalami seperti ini paham. Saya itu sering Pak ditanyai oleh para ibu-ibu itu masalah darah haid. Nah, saya juga mikir, iki bojone ning ndi kabeh iki. Tekoke ning aku nggih. Nah, mestinya dia kalau dia punya istri itu suaminya paham, ya, harus belajar agama sehingga nggak perlu lagi tanya kepada ustadznya, udah suaminya mencukupi, atau dirinya sendiri semestinya harus paham. Kemudian berikutnya wa aqallu, dan minimal muddatin nifasi, masanya nifas itu adalah lahzatun, sekejap. Nah, sehingga ketika melahirkan bayi, kemudian keluar darah cerot sekali saja, sedetik, habis itu sudah tidak keluar darah, yaitu berarti masa nifasnya sudah habis. Dan biasanya nifas gara-gara sesar itu masanya lebih pendek daripada melahirkan biasa.
Melahirkan biasa kan 40 hari Pak masa nifasnya. Masa sesar katanya 1 pekan atau 2 pekan sesuai dengan kondisi masing-masing. Wa ghalibuha, dan maksimalnya nifas itu adalah arba'una yauman, 40 hari. Artinya tidak harus 40 hari. Bisa saja 44, 45, 50, 60. Ini mazhab Syafi'i Pak. Tapi dalam kasus ini saya tidak memakai madhab Syafi'i, sehingga di kitab saya ini saya kasih tanda warna merah. Apa itu tanda warna merah? Di buku saya kalau ini tanda warna merah berarti ini madhab yang saya tidak pakai. Nah terus yang saya pakai apa? Maksimal nifas itu 40 hari. Sehingga saya bilang kepada istri, kamu keluar darah 41 hari setelah melahirkan, 41 sholat, 41 puasa, 41 boleh jima. Kenapa? Karena maksimalnya 40. Kenapa saya pakai pendapat yang maksimalnya 40, yaitu madhab Hambali? Karena yang mengatakan maksimalnya 40 ini sesuai dengan kesepakatan atau ijma' para sahabat. Para sahabat sepakat, tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka bahwa maksimal nifas adalah 40 hari. Yang mengatakan maksimal nifas adalah lebih dari 40 itu generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Maka pendapat-pendapat itu lemah karena menyelisihi kesepakatan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan wa aktsaruha, dan maksimalnya nifas adalah situna, 60 hari. Nah, ini mazhab Syafi'i nggih. Dan ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama tabi'in. 60 hari itu berarti 2 bulan Pak. Kasihan sekali ini, selama 2 bulan tidak salat karena keluar darahnya selama 60 hari. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i 60 hari masih dianggap nifas. Wa ma zada, dan apa yang lebih alaiha atas 60 fadamu fasadin, maka namanya darah rusak atau darah istihadah aidan juga. Nah, dari sejak awal kita membaca sampai pada kalimat ini yang saya tidak pakai hanya 1 kalimat, yaitu kebiasaan nifas 40 hari. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan maksimal nifas 40 hari sesuai ijma'nya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya panjenengan mengikuti madhab Syafi'i, silahkan Pak. Tidak salah, karena kita ini bukan ulama. Dan yang bukan ulama disuruh mengikuti para ulama. Nah, madhab Syafi'i juga ulama. Tapi saya pilih pendapat madhab Hambali dalam bab ini. Kenapa? Karena sesuai dengan kesepakatan para ulama, para sahabat. Berikutnya, wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan haid, wan nifasi, dan dengan nifas. Ada beberapa hal yang haram. Yang pertama adalah al-mubasyaratu, menyentuh kulit, yaitu kulitnya istri, fima, pada apa-apa yang bainas surrati, antara pusar, warrukbati, dan lutut, min ghairi, tanpa hailin, pembatas. Jadi seorang suami menyentuh paha istrinya yang sedang haid haram, kecuali kalau pahanya ditutupi sarung. Nah, berarti menyentuhnya di atas sarung. Tapi kalau kulit ketemu kulit haram. Tapi ini masalah khilafiyah, dan ini pun di kitab saya kasih tanda merah. Kenapa? Saya ikuti pendapat yang mengatakan boleh suami sentuh paha istrinya ketika haid meskipun tanpa penghalang kain apabila dia aman dari hubungan intim. Jadi panjenengan bisa menilai diri sendiri. Saya itu kalau menyentuh aman tidak? Aman itu maksudnya tidak lanjut hubungan. Tapi kalau tidak aman alias syahwatnya besar, pasti nanti akan lanjut, maka ikuti pendapat madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua yang haram adalah wal mururu, dan lewat fil masjidi, di masjid. Kapan haramnya itu? In khafat, jika dia khawatir tanjisahu, menajiskan masjid dengan sebab darah haidnya tadi. Jadi perempuan ketika haid lewat masjid ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia aman dari menajisi masjid karena mohon maaf softteknya rapat, darahnya sedikit, berarti dia aman, tidak akan menajiskan masjid. Silahkan masuk, ini kondisi pertama, silahkan lewat. Kondisi kedua, darahnya banyak sehingga
softtek tidak mencukupi, maka dia khawatir kalau lewat masjid nanti akan ada darah yang netes. Ini haram melewati masjid. Dua kondisi, okay? Menurut mazhab Syafi'i. Di sini beliau tidak menyebutkan tentang tinggal di masjid. Kenapa? Karena kalau lewat saja sudah tidak boleh, apalagi apa? Tinggal. Nah, maka kalau tinggal di masjid, menurut mazhab Syafi'i haram mutlak, baik dia itu khawatir akan menajiskan atau tidak khawatir akan menajiskan. Tapi kalau melewati maka dibagi dua tadi. Kemudian yang ketiga adalah wasaumu, dan haram untuk puasa. Sehingga kalau ada orang haid puasa, maka satu, dia berdosa karena melanggar sesuatu yang haram. Dua, puasanya tidak sah karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tidak sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa muharramatul janabatis sabiqah, dan apa saja yang diharamkan bagi yang junub yang sudah lewat. Maka semua yang haram bagi orang junub haram juga untuk orang yang haid. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama hadas besar. Hadas besar itu hadas yang bisa dibersihkan dengan apa? Mandi. Maka orang yang junub tidak boleh baca Quran, orang junub tidak boleh sentuh mushaf Quran, berarti wanita haid juga sama. Tapi ini pun secara terperinci di dalam kitab saya kasih tanda merah. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut pendapat ulama yang lain tidak haram bagi orang junub maupun bagi wanita haid. Termasuk baca Quran. Saya mengikuti pendapat yang membolehkan wanita haid baca Quran, ulama Malikiyah. Termasuk menyentuh Quran, saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh wanita haid menyentuh Quran, Ibnu Hazm dan yang lain-lain. Nah, maka ini masalah khilafiyah. Kemudian wajibu, dan wajib alal haidi, bagi orang yang haid, wan nufasai, dan wanita nifas, untuk apa? Qada'u, mengganti as-saumi, puasa, al-faiti, yang sudah terlewat, fil haidi, di masa haid, wan nifasi, dan di masa nifas. Tuna, tanpa qada'i, mengganti as-salati, salat, al-faitati, yang sudah terlewat, fihima, pada waktu haid dan nifas. Jadi wanita haid ketika haid tidak boleh melakukan dua, salat tidak boleh, puasa enggak boleh. Tapi bedanya, kalau yang puasa wajib diganti, kalau yang salat tidak usah diganti. Kenapa? Karena hukum Islam menetapkan seperti itu. Tapi sebenarnya bisa dinalar. Kenapa salat tidak usah diganti? Karena salat itu banyak, Pak. Sehingga kalau wanita selama 7 hari tidak salat, kemudian dia ketika suci harus mengganti sholat selama 7 hari ini kan banyak banget. 7 kali 5. Karena setiap harinya apa? 5 kali sholat. Ping itu wakeh banget. Ini memberatkan orang yang haid. Sehingga di dalam Islam dikasih hukum sholat tidak usah diganti. Tapi kalau puasa itu tidak berat, tidak banyak. Cuma 30 hari, yaitu selama bulan Ramadan. Sehingga haid 7 hari bisa diganti 7 hari puasa pada waktu yang lain. Nifas juga begitu. Nifas hanya 40 hari, sehingga kalau 30 hari tidak puasa Ramadan karena nifas, bisa diganti 30 hari puasa di waktu yang lain. Misalnya pada bulan berikutnya puasa 3 hari. Kemudian bulan berikutnya puasa 3 hari. 10 bulan sudah selesai. Sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang kitab Thaharah atau kitab bersuci. Kita masuk pada kitab yang kedua, Kitabus Sholati, kitab tentang sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat itu artinya adalah doa. Maka ketika sholat itu hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika sholat marilah kita usahakan khusyuk. Karena doa yang dikabulkan itu adalah doa yang dibaca dengan khusyuk. Seseorang doa tanpa mengerti apa yang dibaca, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu dipikirkan maknanya. Saya minta hidayah kepada Allah, diberi petunjuk jalan yang lurus yang menuju ke surganya Allah. Nah, dipikirkan maknanya sehingga betul-betul apa? Doa kita mustajab.
Adanya orang yang sholat kemudian tidak dapat hidayah setelah sholat, habis sholat malah maling sandal, habis sholat malah maling kotak infak. Kenapa itu? Karena dia bacanya asal-asalan, tidak memaknai apa yang dia baca, tidak meresapi apa yang dia baca. Ini berarti nggak khusyuk, Pak. Perlu kekhusyuan kita sholat ini supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, faradallahu, Allah telah mewajibkan ala hadhil ummati, kepada umat Islam ini, fi kulli yaumin, pada setiap hari, wa lailatin, setiap malam, khamsata shalawatin, 5 salat faqat saja. Jadi yang wajib cuma 5 salat, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat salat tahiyatul masjid wajib. Sebagian kecil ulama berpendapat salat Idul Fitri, Idul Adha wajib. Tapi kita ngikuti pendapat mayoritas, yang wajib cuma 5 salat. Buktinya apa? Buktinya di akhir hayat ketika Nabi mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu saya kirim ke Yaman untuk berdakwah, kamu mungkin tahun depan sudah tidak akan ketemu saya lagi. Dan ternyata beliau betul-betul wafat. Nah, waktu itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, sampaikan kepada orang-orang Yaman, wajib sholat 5 kali sehari. Berarti yang wajib cuma 5. Seandainya sholat Idul Fitri, Idul Adha wajib, pasti Nabi juga menyampaikan, karena itu akhir hayat Nabi SAW. Ya, tapi ternyata beliau tidak menyampaikan. Wahya, dan 5 salat itu adalah al-zuhru, salat zuhur, nama lainnya adalah salat ula, wal asr, salat asar, wal maghrib, dan salat maghrib, wal isya, dan salat isya, nama lainnya salat atamah, was subah, dan subuh, nama lainnya salat fajar, dan salat ghadat, salat pagi. Nah, berarti subuh, fajar, ghadat atau pagi. Beliau mengatakan wala tajibu, dan tidaklah wajib illa kecuali ala, atas orang-orang yang memenuhi 5 syarat. Jadi kapan sholat 5 waktu itu wajib? Kalau memenuhi 5 syarat ini, Pak. Syarat pertama adalah al-muslim, dia itu seorang muslim. Maka kalau orang kafir tidak wajib sholat. Sehingga ada orang kafir tetangga kita, pas kita mendengar adzan tidak usah diajak sholat, karena kalau dia sholat orang kacek. Kalau panjenengan mau ngajak dia, ngajaknya bukan sholat, Pak, tapi ngajak syahadat. Ayo Pak neng masjid, syahadat neng masjid. Nah begitu. Tapi kalau ayo Pak sholat neng masjid, orang kacek, nggak ada gunanya. Syarat yang kedua adalah al-balik, orang yang sudah balik. Berarti anak-anak kecil yang masih belum balik belum wajib sholat. Tetapi ingat, orang tuanya wajib ngajari sholat kepada anaknya kalau sudah usia 7 tahun. Nah, sehingga anaknya belum wajib, tapi orang tuanya wajib ngajari. Syarat yang ketiga al-aqil, orang yang berakal. Berarti orang gila tidak wajib sholat. Kita melihat orang gendeng di pinggir jalan, nah, terkumandang adzan duhur, nggak usah diajak sholat, Pak. Orang gendeng, rakacek. Syarat yang kelima adalah, yang keempat adalah wat-tahir, dan yang suci minal haidi wan nifasi, dari haid dan nifas. Nah, sehingga istri yang sedang haid tidak usah diajak salat, kalau memang tidak wajib. Syarat yang kelima ba'da dukhuli waktiha, setelah masuknya waktunya. Nah, maka sebelum masuk waktu nggak usah ngajak orang untuk salat, Pak. Jam 10 pagi panjenengan ngajak tetangga, ayo salat duhur di masjid. Nah, lenyeng wae. Jam 10 gak salat duhur. Nah, belum wajib itu. Kemudian beliau mengatakan walikulli salatin, dan untuk masing-masing salat minha, dari 5 salat ini, waktun, ada waktu mahdudun yang sudah ditentukan. Dasarnya apa? Dasarnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Di kitab enggak ada, nggih. Ini saya tambahkan sendiri, nggih. Kalau mau ditulis silahkan dicatat, itu surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah itu dibagi 2. Ada ibadah yang sudah ditentukan waktunya, namanya ibadah muaqqatah. Ada ibadah yang tidak ditentukan waktunya, namanya ibadah ghairu muaqqatah. Nah, untuk yang ditentukan waktunya, ini kalau dilakukan di luar waktunya tidak sah, kecuali ada udzur. Panjenengan salat duhur jam 4,
tidak sah, itu udah keluar waktu. Kecuali kalau ada udurnya misalnya ketiduran, tidur jam 11, saking lelahnya bangunnya jam 4, nggak ada yang bangunkan, ya sudah jam 4 bangun, sholat duhur, kemudian sholat asar. Ini sholat duhur di luar waktu, nggak apa-apa karena ada terpaksa. Tolong Pak Senin ini di kabelnya ditancapkan. Kemudian beliau memerinci apa saja waktu-waktu salat ini. Fa waktu zuhri, maka waktunya salat zuhur adalah min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, an wasatis sama, dari tengahnya langit, ila sampai ayyazida, bahwasanya bertambah, dhillu syai'i, bayangan sesuatu barang, ala mithlihi, asal atas semisalnya, ba'da, setelah dhillil istiwa, bayangan waktu istiwa. Dari waktu zuhur itu kita menunggu matahari tepat berada di atas kepala kita, itu belum masuk waktunya. Begitu sudah tergelincir ke arah barat, berarti bayangan itu sudah ada, barang itu sudah ada bayangannya, ada benda ada bayangannya, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangannya tadi semisal tingginya. Tinggi panjenengan 160 misalnya, panjenengan berdiri di bawah matahari, ternyata bayangannya juga 160 plus bayangan pas waktu zuhur, pas datang waktu zuhur tadi, ini tambah sedikit nih. Nah itu berarti sudah habis waktu zuhurnya. Maka kalau sudah habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Beliau mengatakan wa waktul asri, dan waktu asar minaz ziyadati, dari tambahan ala dhillil mithli, atas bayangan yang semisal kita, ila sampai ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari, kulliha, seluruhnya. Nah ini jadwal yang ditetapkan oleh Nabi seperti ini. Tapi faktanya umat Islam tidak ada yang menerapkan jadwal dari Nabi ini. Kenapa? Karena sudah dibuat oleh para ahli falak jadwal berdasarkan ilmu hisab, ilmu falak. Apakah itu boleh dipakai? Boleh. Kenapa boleh dipakai? Karena ilmu falak, penghitungan hisab dengan ilmu falak itu sudah dianggap qat'i atau pasti oleh para ulama. Sampai-sampai karena pastinya ilmu falak, itu dengan ilmu falak itu kita bisa menghitung ke belakang, Pak. Dengan ilmu falak dihisab, ya, dihitung, itu bisa kita tahu kapan Nabi Muhammad SAW mengalami gerhana matahari. Bisa. Maka pas gerhana matahari itu dihitung jam berapa, jam pagi hari, detik berapa, menit berapa di masa Nabi dulu, itu bisa. Itu saking apa? Pastinya ilmu falak. Sehingga panjenengan mengikuti jadwal yang sudah tertera di tembok masjid, jadwal imsakiyah atau jadwal salat, waktu salat 5 waktu, boleh, silahkan. Kalau mau mengikuti yang sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih ini juga silahkan. Jadi sebelum panjenengan azan zuhur, ngukur dulu, ada bayangan pohon diukur, piro bayangannya, udah sama dengan tingginya pohon, berarti apa? Sudah masuk waktu zuhur. Berikutnya wa waktul maghrib, dan waktunya salat maghrib adalah min tamami, dari sempurnanya ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari, hatta, sehingga yaghiba, lenyaplah asyafaqu, mega, al-ahmaru, merah. Jadi kalau sudah tenggelam matahari secara sempurna, bleng, sudah tidak ada sisanya lagi, yang tersisa hanya sinar merah di atas langit, ya, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, sinar merah yang tersisa tadi, kalau sudah lenyap semuanya, itu berarti sudah masuk waktu isya. Mega itu ada 3, Pak. Ada mega merah, kalau sudah hilang maka akan muncul, akan menjadi mega kuning, kalau sudah hilang maka akan menjadi mega putih. Nah, mega merah kalau sudah hilang itu sudah selesai waktu maghrib, berarti masuk isya. Ini pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Kata mereka, waktu isya itu kalau sudah lenyap mega yang ketiga, yaitu mega putih. Makanya kalau pakai mazhab Hanafi itu waktu isyanya agak mundur, Pak. Kita mungkin jam 7 sudah adzan isya, ya. Tapi kalau mazhab Hanafi di Pakistan misalnya,
mungkin adzan isyaknya mungkin setengah 8 atau jam 8, saya nggak paham ya. Intinya mundur. Berikutnya wa waktul isya'i, dan waktunya salat isya itu adalah min maghibis syafaqil ahmar, dari hilangnya mega yang merah, hatta sehingga yatlu'a muncullah awal dari al-fajri shadiq, fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu yang muncul dari arah timur, yang munculnya menyebar ke seluruh penjuru, dari selatan sampai utara. Nah, itu namanya apa? Fajar shadiq. Nah, sekarang fajar shadiq pun juga tidak terlihat oleh mata telanjang. Kenapa? Karena sudah banyak bangunan-bangunan yang menutupi kita, gitu. Demikian juga banyak kotoran-kotoran di langit, ya, sehingga tidak lagi cerah seperti zaman dulu. Nah, sehingga untuk mengetahui awal fajar shadiq kita pakai penghitungan ilmu falak, nggak ada masalah. Hanya saja terus terang saya pribadi karena bukan ahli falak, saya untuk sholat subuh ini ragu-ragu terhadap jadwal yang dibuat oleh orang-orang. Kenapa? Karena ternyata ada dua teori. Ada satu teori mengatakan jadwal yang sudah dibuat itu untuk sholat subuh sudah tepat. Ada yang mengatakan itu terlalu cepat. Ada yang mengatakan cepatnya 8 menit, ada yang mengatakan cepatnya 20 menit, macam-macam. Okay? Nah, berarti untuk waktu subuh ternyata ada perselisihan pendapat para ahli falak. Karena itu kalau saya menyarankan sholat subuhnya qomatnya diundurkan 20 menit dari waktu adzannya. Menyarankan saja, okay? Tidak harus begitu. Karena memang faktanya para ulama terpecah jadi dua tadi. Ada yang mengatakan waktunya sudah benar, ada yang mengatakan kecepatan. Ustaz Mudzakkir termasuk yang mengatakan sudah benar. Nah, panjenengan mengikuti beliau nggak ada masalah, beliau juga ulama, ya. Tapi saya pribadi saya masih ragu-ragu karena saya memang tidak mengetahui ilmu falak, taunya hanya bahwa ahli falak sendiri berselisih pendapat. Berikutnya wa waktu subhi, adapun waktu subuh adalah min tulu'i, dari terbitnya awalil fajri, awal fajar as-shadiqi, shadiq, hatta sehingga yatlu'a muncullah awwalus syamsi, awal dari matahari. Matahari kan bunder nggih, Pak. Nah, awalnya itu berarti yang bagian atasnya ini. Begitu bagian atasnya ini sudah nongol tung, nah, maka berarti sudah habis waktu sholat subuh. Maka tidak boleh kita menunda sholat subuh sampai proses terbitnya matahari tadi. Kira-kira jam berapa itu? Kira-kira 1 jam lebih 1/4 jam, 1/4 jam setelah adzan subuh kira-kira. Jadi misalnya jam 4 itu adzan subuh, nah maka mulai muncul awal matahari itu adalah jam 5 lebih 1/4. Nah, kemudian nanti prosesnya sekitar 15 menit. Nah, kemudian setelah itu kita boleh sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, maka sholat isyraqnya 1,5 jam setelah adzan subuh, itu perkiraannya. Kemudian beliau mengatakan wala qada'a, dan tidak wajib untuk mengqadha, mengganti sholat, ala bagi al-kafir, orang kafir, idza aslama, jika masuk Islam, illal murtadda, kecuali orang yang kafirnya murtad. Jadi ada orang Yahudi tetangga kita masuk Islam, Pak. Selama 60 tahun dia kafir. Kemudian usia 61 masuk Islam. Maka selama kafir itu sholatnya nggak usah diganti. Kenapa? Karena ketika dia kafir belum wajib sholat. Tapi kalau murtad maka wajib mengganti. Ada orang agamanya Islam sampai usia 50 tahun. Na'udzubillah, usia 51 murtad. Murtadnya selama 5 tahun. Kemudian usia 56 balik masuk Islam. Utang sholat selama 5 tahun wajib dibayar. Kapok napa boten? Nah, makanya jangan murtad. Karena kapok betul orang yang murtad ini apa? Kewajibannya bertumpuk-tumpuk, double-double, karena dia numpuk kewajiban selama 5 tahun tadi. Lah muncul pertanyaan, kenapa yang kafir asli tidak wajib mengganti, kenapa yang murtad wajib mengganti? Karena orang murtad itu sudah kenal ajaran Islam, Pak. Semestinya orang yang kenal ajaran Islam itu tidak murtad, semestinya. Kenapa? Islam ini ajaran yang sempurna, yang indah. Kok kamu murtad itu piye mikire? Berarti mikirnya salah.
Maka kesalahannya dia tanggung. Kamu salah mikir. Oh, sudah dikasih akal oleh Allah, nggak dipakai akalnya. Akhirnya murtad, malah apa? Pilih ajaran selain Islam. Nah, ini bodohnya bukan main, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap kebodohan yang dia sengaja tersebut. Siapa lagi yang tidak wajib mengganti mengganti salat? Yang kedua adalah wala, dan tidak pula alal majnun, bagi orang yang gila. Yang ketiga wal mughma alaih, orang yang pingsan. Yang keempat adalah wasakrani, dan orang yang mabuk. Ba'da, setelah sahwihim, sadarnya mereka. Illa, kecuali idza ta'addau, apabila mereka itu melampaui batas, bidzalika, dengan hal-hal tersebut. Tiga itu apa? Orang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk. Tiga orang ini hukumnya sama. Apa itu? Kalau dia mengalami tiga hal ini bukan karena tingkah dia, maka dia tidak menanggung kewajiban mengganti sholat. Tapi kalau tiga ini terjadi gara-gara tingkah dia, maka dia harus mengganti kewajiban sholat. Contoh, Pak, ada orang gila memang karena dia tiba-tiba gila, selama setahun gila, habis itu sadar lagi. Nah, tidak wajib mengganti salatnya selama setahun. Tapi ada orang yang pusing kepalanya, kemudian kepalanya didadukin yang tembok, Pak. Nah, dipukulkan di tembok, dak duk nih. Akhirnya otaknya gegar otak nih. Otaknya apa? Rusak. Akhirnya jadi gila. Gilanya berapa? Setahun. Setelah setahun maka otaknya normal lagi. Maka ini orang mengganti kewajiban sholat selama setahun. Kenapa? Gilamu gara-gara tingkahmu sendiri. Wong sirah otak dadoke tembok iki. Saya itu belum tahu, Pak. Ternyata ada orang model gitu. Diceritakan kepada saya, ada seseorang yang kalau pusing nggak kuat menahan pusingnya, daduk nih tembok. Daduk nih sampai keluar darah, ora peduli dia. Nah, ini cara pengobatan yang nggak benar. Ini kepalamu ini bukan untuk didaduki tembok, apalagi pakai palu, Pak. Tuak, nggak bener. Kalau dipijit-pijit silahkan, tapi kalau dipalu ini tidak boleh. Ini adalah pelanggaran terhadap kepala kita. Nah, maka kalau orang gila gara-gara melanggar terhadap kehormatan kepala, berarti dia harus mengganti kewajiban sholat selama 1 tahun yang dia gila tadi. Pingsan juga sama seperti itu. Orang mabuk juga sama seperti itu. Ada orang tidur kemudian dikasih minuman oleh seseorang, ciu, akhirnya mabuk. Selama mabuk 24 jam misalnya. Setelah itu sadar. Nah, setelah sadar tidak ada kewajiban mengganti sholat selama 1 hari. Karena apa? Mabuknya bukan karena dirinya sendiri. Dia dimabui orang lain, dikasih minum oleh orang lain. Atau misalnya kita minum teh, kita tanya kepada seorang, apa ini? Teh. Kemudian kita ambil, kita minum. Ternyata dia bukan teh, tapi dia itu ciu. Akhirnya kita mabuk. Nah, setelah selesai dari mabuk, tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat. Karena kita sudah tanya dan dijawab teh, ternyata bukan. Tapi kalau karena tingkah kita sendiri, maka kita harus mengganti kewajiban sholat. Ada orang memang suka mabuk, nah, dia datang ke warung beli ciu, Mbak beli ciu. Nah, udah diberikan ciu, dia minum. Habis itu mabuk. Nah, setelah dia sadar, wajib untuk mengganti sholatnya. Karena apa? Karena dia bersengaja untuk melakukan mabuk tadi. Kemudian yang kelima, wala 'ala shaghir, tidak wajib sholat atas anak yang masih kecil idza balagha, apabila sudah balik dia itu. Jadi selama kecilnya dia belum sholat kan? Nah, pas balik maka sholat selama kecilnya tidak wajib dia qadha atau dia ganti, karena selama kecil dia masih belum ada kewajiban. Beliau mengatakan wajibu, dan wajib alal abai, bagi bapak-bapak, wal ummahati, dan ibu-ibu, ayyamuru, untuk menyuruh auladahum, anak-anak mereka, bis sholati, untuk sholat, inda, pada waktu sab'i sinina, 7 tahun usianya, usia anak tadi. Wayadribuhum, dan memukul anak-anak tersebut, ala tarkiha, karena meninggalkan sholat,
inda ashrin, pada usia 10 tahun. Ini kewajiban, Pak. Sehingga kalau ada orang tua membiarkan anaknya tidak sholat tanpa memerintah, padahal usia 7 tahun sudah, ini yang dosa bukan anaknya, tapi bapak ibunya. Anak kita sudah kita masukkan SD, berarti usia berapa? 7 tahun. Nih. Wajib lisan kita itu mengatakan kepada mereka, ayo sholat, atau menyuruh kepada mereka, atau mengajari kepada mereka, nih, ayo sholat. Sholat subuh kita bangunkan, Pak, ayo sholat. Nih. Nah, terus dia tidur lagi, udah tidak ada kewajiban kita, karena kita sudah menyuruh. Nih. Dia tidur lagi, ya namanya masih kecil, Pak. Saya punya anak masih usia 7 tahun, ya, kelas 1 sekarang, namanya Nafis. Nih. Nah, itu kalau subuh saya angkat badannya ini, Pak. Ayo Mas, sholat subuh di masjid, Abi mau berangkat. Nih. Nah, udah berdiri badannya. Nih. Sok-sok nggak ikuti ke masjid, sok-sok setelah masuk kamar kecil wudhu kemudian balik neng kasur, Pak. Nih. Nah, seperti itu nggak ada kewajiban saya untuk mengulang lagi menyuruh. Yang penting sudah apa? Disuruh, selesai. Tapi kalau usia 10 tahun, nah dia tidur lagi wajib dibangunkan. Tidak mau bangun, cambuk. Kalau perlu cambuk, tidak harus cambuk, yang penting melakukan. Diguyang banyu tangi ya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mau melakukan, maka bisa dicambuk. Usia 10 tahun. Kemudian beliau mengatakan wal afdalu, dan yang paling afdal adalah ta'jilus salati, menyegerakan salat fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Salat duhur sekarang adzannya jam setengah 12, berarti setengah 12 adzan, segera salat 2 rakaat, kemudian segera qomat. Nah, itu paling bagus. Maka jarak antara adzan dengan qomat itu paling bagus, tidak terlalu lama, supaya kita bisa melakukan sholat di awal waktu. Jadi jeda antara adzan dengan qomat itu dibuat normal. Normalnya berapa? Seseorang menyelesaikan buang hajatnya, pipis misalnya. Seseorang menyelesaikan wudunya. Seseorang menyelesaikan sholatnya 2 rakaat. Nah, maka kira-kira sudah melakukan 3 ini qomat. Sehingga apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang sekitar 15 menit antara adzan dan qomat itu sudah sangat-sangat bagus. Kalau lebih dari 15 menit, misalnya jaraknya 30 menit, nah ini agak lama, Pak. Terlalu lama, ya, kurang utama. Masih boleh, tapi kurang utama. Ya. Yang paling utama adalah tadi, ya, diberi jeda tidak begitu lama, sehingga cukup orang buang hajat, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, sekitar tadi 15 menitan. Wa yajuzu, dan boleh takhiruha, mengakhirkan sholat an awalil waktu, dari awal waktu, walau bila udhrin, meskipun tanpa udhur, bisyarti, dengan syarat ayya'zima, dia bertekad ala fi'liha, untuk melakukan sholat tersebut qabla, sebelum khurujil waktu, keluarnya waktu. Nah, jadi ada 2 macam. Ada yang paling afdal, ada yang boleh. Kalau mau paling afdal 15 menit setelah adzan qomat. Kalau mau yang biasa boleh, tapi tidak afdal, kita undurkan, tetapi ada niatan dalam hati, saya nanti akan salat sebelum keluar waktu. Misalnya panjenengan ke sawah, mendengar adzan duhur setengah 12. Wah, setengah 12 rong rampung macul kuwi, tak lanjut ke dulu, sampai kapan melanjutkannya? Nanti jam 1 saya akan berhenti, nggak apa-apa, Pak. Jadi jam 1 panjenengan meninggalkan sawah, sampai di masjid sudah sepi, kosong, nggak ada orang, nggak apa-apa. Tanpa udzur saja nggak apa-apa kok. Apalagi panjenengan punya udzur, udzurnya tadi, pekerjaan di sawah belum selesai. Tanpa udzur saja boleh. Mendengar adzan duhur setengah 12, wah ngantuk abot tenan nih. Kalau saya sholat duhur mesti teklak loh ini. Nah, maka saya tak tidur dulu. Tapi niatan dalam hati, nanti saya bangun jam 1 sholat duhur, fresh, nggak apa-apa. Tanpa udzur saja boleh. Apalagi ada udzurnya, yaitu ngantuk berat yang tidak bisa ditahan sama sekali. Nah, tinggal panjenengan pilih yang mana, pilih yang afdol atau pilih yang biasa.
Kalau saya ya pilih yang afdal, Pak. Nah, maka sebisa mungkin ya tadi nggak usah lama-lama antara adzan dan qamat itu supaya kita mendapatkan yang paling afdal. Kemudian berikutnya, wa mithlus salati, dan semisal salat, fi dzalika, dalam peraturan ini, baqiyatul furudi, sisa-sisa dari amalan-amalan fardu, al muwassa'ati, yang dilonggarkan waktunya, kal haji, seperti haji. Jadi ibadah fardu yang waktunya longgar itu juga sama hukumnya seperti ini. Kalau mau paling afdal, segerakan. Panjenengan punya duit, bisa daftar haji, segera daftar. Wah, saya tidak mau haji dulu, saya menunggu nanti usia 50 tahun. Ya nggak apa-apa, tetapi kurang utama. Kenapa kurang utama? Karena siapa yang menjamin usia panjenengan 50 tahun? Bisa jadi usia panjenengan 45 tahun sudah mati, sehingga panjenengan ketika usia 30 tahun tidak segera haji, nunggu usia 50 malah rasidah haji. Tetapi tetap boleh menurut madhab Syafi'i, karena memang kaedahnya adalah perintah itu tidak harus segera dilakukan, boleh dilakukan pada waktu yang kita longgar atau kita inginkan. Itu hukum asalnya, hukum asalnya seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang ibadah salat ini sangat banyak, dan kalau saya bacakan semuanya sampai akhir bab ini tampaknya menghabiskan waktu, melewati waktu, sehingga silahkan ditandai bacaan kita sampai di sini pada kata-kata kal haji, seperti ibadah haji. Silahkan ditandai sehingga besok pada pertemuan berikutnya kita sudah tahu akhirnya di mana. Langsung akan kita lanjutkan, wa yajibu 'ala syakhsi, dan wajib atas seseorang inda awwali bulughihi, pada awal baliknya, untuk ini itu akan kita baca insyaallah pada waktu yang lain. Inilah yang dapat saya bacakan pada sore hari ini. Ringkasnya, dalam Islam ini aturannya sudah sangat jelas dan baku, sehingga tidak ada ajaran yang lebih indah daripada ajaran Islam. Tinggal kita sebagai orang muslim ini mentaati aturan-aturan Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya kita nanti akan mendapatkan surga yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara umum dipersilahkan. Monggo. Terkait memerintahkan anak dengan sholat, Iya. apakah ketika anak sudah dewasa, berkeluarga, orang tua tetap wajib untuk mengingatkan sholat? Iya. Apakah orang tua tetap wajib untuk mengingatkan anaknya sholat ketika dia sudah menginjak dewasa? Iya. Hanya saja kalau dia tidak mau melakukan, maka itu sudah bukan tanggung jawab kita. Berbeda dengan yang usia 10 tadi. Kalau usia 10 dia tidak mau melakukan, itu masih tanggung jawab kita, Pak. Kita disuruh mukul. Tapi kalau sudah balik, kita sudah menyuruh, sudah nahi mungkar, dia tidak mau, sudah kita tidak menanggung sama sekali. Kowe wis balik lho, Le. Wis balik iku dunia ora perlu pukul lagi, sudah harus sadar sendiri. Kalau masih anak usia 10 tahun, itu kan masih anak-anak, Pak. Nah, namanya anak itu kadang-kadang perlu dipukul. Kalau sudah usia balik, sudah nggak perlu pukul. Balik itu harus sadar sendiri. Nah, dia balik tapi malah nggak mau salat. Nah, bapaknya hanya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah di amar ma'rufi, sudah di nahi mungkari, tidak mau, ya sudah, bukan tanggungan. Didoakan, Pak, supaya apa? Anak-anak kita senantiasa menjaga salat jamaah yang wajib atas mereka. Karena itu saya minta semua jamaah di sini, setiap malam jangan sampai tidak membaca satu doa yang sangat penting untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemarin pertemuan dengan wali santri di rumah saya, wali santri yang mondok di rumah saya
Saya sampaikan kepada bapak-bapak wali santri, bapak-bapak, saya minta satu saja, tidak ada yang lain. Panjenengan titipkan santri di rumah saya, insya Allah saya ajar. Tapi tolong panjenengan di rumah jangan absen untuk membaca doa ini, minimal sehari sekali. Diniatkan untuk mendoakan anak yang kita pesantrenkan, karena kita ini hamba-hamba Allah yang lemah. Kita nggak bisa membalik tangan seorang anak jelek kemudian menjadi baik, nggak bisa. Yang bisa membalikkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita hanya memasukkan pesantren itu hanya ikhtiar. Apakah yakin setelah masuk pesantren pasti hasilnya bagus? Belum tentu. Allah yang mendidik anak kita, Pak. Yang mendidik bukan kita. Yang mendidik bukan guru-guru pesantren. Guru-guru pesantren itu hanya perantara. Buktinya bahwa mereka perantara. Santrinya 100 nih, dididik dengan ilmu yang sama, hasilnya kok ya reno-reno. Nah itu berarti apa? Menunjukkan bahwa didikan itu hakikatnya dari Allah. Imam Malik ketika ngaji seperti ini, melihat anaknya yang laki-laki itu main merpati, main-main lari-lari. Sementara anaknya yang perempuan itu duduk di balik tirai mendengarkan pengajian bapaknya. Muridnya Imam Malik yang membaca, kalau bacaannya salah, ini anak perempuannya ini yang ngetok pintu, tok tok tok. Maksudnya apa? Bacaannya salah. Nah Imam Malik ketika pas ngaji melihat anaknya yang laki-laki malah main-main merpati, beliau tersenyum, beliau mengatakan, lihat tuh anak-anak saya mendidik dengan didikan sama, tapi hasilnya beda banget. Yang laki-laki itu malah main merpati, ini yang perempuan khusyuk ngaji sama saya. Al-adab adabullah, kata Imam Malik. Memang didikan itu hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Saya hanya perantara, saya menyampaikan saja. Anak menerima atau tidak menerima itu Allah. Hidayah taufik yang masuk ke hati itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bayangkan Imam Malik yang namanya harum, semua dunia mendengar nama Imam Malik, ternyata nggak berhasil mendidik anaknya, Pak. Apalagi kita, mana kita bisa mendidik anak kita? Nggak bisa. Kita paling hanya berusaha saja. Kita ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Anak dimasukkan pesantren, itu ikhtiar. Anak disuruh hadir di pengajian, ikhtiar. Tetapi apakah harus berhasil? Nggak harus berhasil. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha, maka itu sudah kita menunaikan kewajiban. Tapi kalau kita tidak berusaha, nah ini yang kita berdosa. Kita biarkan anak kita bergaul dengan orang-orang jelek, akhirnya mabuk, minum, ciu. Nah, salah kita. Kenapa tidak diarahkan? Kenapa dibiarkan? Anak kita tidak sholat, kenapa dibiarkan? Nah, tambah dodro. Dia tidak sholat, kita tegur terus, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu sudah kita menunaikan kewajiban. Demikian insyaallah ta'ala. Ada lagi mungkin yang lain? Monggo, Pak. Akhirnya sholat itu di awal waktu. Iya. Sementara bagaimana dengan sholat Iya. yang kedua, bagaimana kalau menyengaja sholat isya itu sebelum tidur? Ini boleh tadi ada azan. Tayyib. Bagaimana dengan sholat atamah atau sholat isya? Sholat isya memang ada hukum khusus dari 5 sholat ini. Selain sholat isya hukumnya sama, ya, lebih utama di awal waktu. Untuk sholat isya hukumnya berbeda, lebih utama di akhir waktu dengan syarat tidak memberatkan jamaah. Jadi jamaah sepakat nanti kita sholat isyanya jam 10 malam, sepakat. Senang mereka sholat jam isya jam begitu, tidak memberatkan mereka. Nah, itu paling utama, Pak. Tapi kalau memberatkan, tidak menjadi utama. Karena itu seluruh dunia sekarang sholat isya pasti di awal waktu. Kenapa? Karena memberatkan. Saya hanya tahu satu masjid saja yang sholat isyanya di akhir waktu, yaitu setengah 10 atau jam 9. Itu di Temboro, ya, pesantrennya Kiai Uzairon. Itu sholat isyanya jam 9 atau setengah 10. Karena mereka mengakhirkan waktu isya. Karena semua santri tidak keberatan dengan cara seperti itu, sehingga itu lebih afdal untuk mereka. Kemudian waktu salat isya itu bukan menjelang subuh, Pak, itu salah. Waktu salat isya itu adalah sepertiga malam pertama. Adapun setelah selesai sepertiga malam pertama itu masuk waktu terpaksa namanya. Nah, cara ngitung sepertiga itu adalah dari maghrib jam 6, ya, kita hitung sampai subuh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam.
Maka kita bagi tiga, okay? 3,5 jam pertama, nah itu berarti adalah apa? Sepertiga malam yang pertama. Nah, maka dari jam 6, 7, 8, 9, setengah 10. Akhir sholat isya jam setengah 10. Setelah setengah 10 itu namanya waktu terpaksa. Boleh sholat isya setelah setengah 10 kalau terpaksa. Kalau kondisi normal jangan lebih dari setengah 10. Setengah 10 itu sudah terakhirnya. Nah, coba nanti dimusyawarahkan di masjid ini. Mau sepakat sholat isya jam berapa? Jam 9 silahkan, afdol. Dengan syarat tidak memberatkan lagi, karena sepakat. Kalau tidak sepakat, serana rasa neko-neko pak, jam itu wae. Nah ya sudah. Nah, berarti jam 7 berarti lebih afdol. Tapi seandainya semua sepakat jam 9, afdol. Dan dimusyawarahkan nggak apa-apa. Ayo siapa yang mau sholat 9, ternyata kalau semuanya ngacung kabeh, nah berarti apa? Sepakat untuk jam 9, afdal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.